Yang terakhir marketing, strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa juga terlalu lambat. Ini kan ada ramalan resesi global, ada ramalan resesi global. Nah ini kan baru launching lini bisnis baru, ini seberapa optimis sih untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi di tahun ini? Iya, semuanya pasti kita perhitungkan dengan baik. Yang namanya sama kan kemarin juga kita menghadapi yang namanya COVID juga pasti berdampak untuk bisnis kita. Nanti juga ada kabar bahwa ada resesi. Tapi ya kita sama-sama optimis saja. Apapun yang kita mau kerjakan sekarang, kita sudah coba pikirkan dengan matang, risknya, baik buruknya. Tapi apapun itu kan hidup harus terus berjalan. Jadi apapun kendalanya ke depan, kita seminimalis mungkin kita mencoba terus tetap berjalan ke depan dengan resiko setiap bisnis pasti akan selalu ada. Mas izin bertanya dulu sedikit dari tadi kita kaitan kira-kira valuasi itu berapa dan apakah tahun ini kan Mas pernah ide ya? Didoain aja lah, pokoknya pasti mantep lah. Tahun ini berarti Arafi? Doain. Nah ya belum tahu lah, kita mencari momen yang tepat aja sebenarnya. Kalau untuk masalah IPO kita juga memang ingin menuju ke sana, ada sisinya, tapi kita sedang mempersiapkan supaya kaki-kaki run semakin kuat. Tapi valuasinya 3 triliun benar? Doain. Iya, kurang lebih ya gitu. Yang kemarin 3 triliun itu dari mana Mas? Ada pertanyaan. Ya kan, Doain. ya kan, kan Pertanyaannya soal bisnis hack ini boleh nggak Pak? Coba sama Gici tahun 4 beres-beres ada apa sih makanya? Ya jadi memang hari ini kan memang kurang lebih tuh soalnya soal F&B ya, jadi soal makanan. Kebetulan aku pencinta makanan sampai sini suka makanan. Jadi kita pikir dengan kekuatan yang kita punya, kayaknya ada baiknya kita tegaskan makanan sehat. Karena ya kalau keluarga gitu, apalagi sih kalau nggak makan kita siapa yang mau makan. Dan menurut aku pengen juga apa yang aku rasakan enak itu bisa dirasain lebih banyak orang lagi. Apalagi Dali dengan baru dari garasi kan, dan bisa seperti ini. Ya alhamdulillah gitu. Ternyata kan memang ya kita kan pasti selalu mencari bisnis itu yang apa yang kita suka gitu. Kebetulan aku pribadi suka makan. Jadi pengennya kalau kita mulai dari apa yang kita suka itu insya Allah tuh bisa lebih nguliknya, bisa lebih apa ya, lebih ngerasainnya, lebih pengen taunya, lebih segala-galanya lah. Jadi insya Allah didoain semoga bisnis F&B ini bisa lebih banyak lagi orang yang ngerasain enaknya. Kalau keuntungannya sendiri apa sih kalau kerjasama ini keuntungannya apa sih? Ya, pas. Sistem kerjasamanya apa gitu? Waralaba atau investasi? Itu berbeda-beda. Jadi setiap lini bisnisnya, setiap lini kan tadi dari 4 itu beda-beda. Keuntungannya kenapa berkolaborasi? Kita sih sadar betul kalau kita memang ya kita kalau misalnya harus memulai dari ya makanya tadi bilang startup, ya nggak startup banget karena nggak mulai dari start, karena kita bekerja sama berkolaborasi selalu mencari yang terbaik yang bisa kita ambil sama-sama value-nya jadi satu sama lain bisa jadi lebih berkembang gitu. Itu salah satu ininya sih kita yang kita lakukan sekarang gitu. Kak, gimmick di bisnis dinner itu perlu nggak sih Kak sebenarnya kayak parents dinner gitu? Gimmick tergantung sih, beda-beda. Jadi gimmick itu kan nggak melulu soal yang jelek ya gitu kan stigmanya memang kalau orang ngomong gimmick bisnis itu kan kayaknya nggak baik, karena sebenarnya banyak gimmick tuh yang baik, yang biar orang lebih banyak tahu, lebih banyak orang yang ngerasain. Sebenarnya itu kan nama aja gitu. Sebenarnya marketing lagi, caranya aja gitu. Namanya aja gimmick. Sebenarnya kan marketing. Indian gitu sih. Berarti nggak terlalu wajib dipakai buat marketing kan kita mempromosikan harus dong. Gimana kalau nggak nanti orang nyobain ya kan? Apapun gitu. gimmicknya, tapi kan gimmick itu ya gimana kita meng-create marketnya aja, marketnya mau seperti apa, jadi gimmicknya kita sesuaikan. Dan pada akhirnya kan marketing atau gimmick pun itu kan yang jadi game itu kan mempertanggungjawabkan barang yang kita kasih gitu, apakah itu enak atau enggak bisa diterima. Sisi matching tadi kan sempat dibahas juga bisa yang mau join keluarga nih bisa nih ya ngehubungin medsos dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya memang skemanya tuh apakah buka buat franchise atau gimana? Nggak, jadi sebenarnya kita nggak ya Berbeda-beda lagi. tapi jadi ada yang
Ada yang kita buka franchise, ada yang kita mau buka sendiri dulu, Ada yang join juga. ada yang join. Dan join itu kan beda-beda ya. Jadi namanya aja beda-beda. Ada yang GV, ada yang franchise, ada yang mungkin punya tempat mau join bisnis. Tapi intinya seluruh Beda-beda. ya, Tapi intinya seluruh Indonesia bisa jadi keluarga kita, bisa berpartner sama kita. Jadi kita pingin banget berkolaborasi, berpartner sama teman-teman yang ada di daerah supaya kita juga mengembangkan bisnis kita bersama-sama keluarga se-Indonesia. Jadi misalnya Arage atau misalnya Queen Skeba kita buka di Medan, kita mau mencari teman-teman yang di Medan untuk berpartner sama kita. Selanjutnya seperti itu di setiap kota. Bagi ini ada strategic partner nggak ya? Ada bosnya siapa aja dan strategic partner ini ada strategic partner yang kita tadi udah yang sekarang kita bisa launch ya baru yang tadi aja sih. nanti kalau untuk tahun 2023 ini fokus ekspansinya dan preparationnya atau nanti ada rencana lain? Ada, insya Allah ada, doain aja. Jadi kalau sekarang sih yang kita bisa launch baru yang 4 ini, tapi kan sebenarnya sebelumnya kita udah ada beberapa bisnis yang lain. Kedepannya sih mungkin di tahun ini juga nanti kita kan banyak restoran yang tadi yang viral tuh sempat kayak apa nah itu kira-kira langsung biar ya satu bismillah bisa berdoa aja. Tapi yang paling penting kan inovasi itu penting. Terus operation juga penting. Yang terakhir marketing, strategi marketing juga menurut aku juga jadi penting. Timing pembukaan itu juga penting. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa juga terlalu lambat. Karena kan kita harus tahu dulu banyak bisnis sejauh mana. Ya banyak faktor sih sebenarnya yang bisa kita coba. Bisnis apapun juga Indian kan ada kesusahannya masing-masing ya, jadi kita nggak bisa bilang itu F&B lagi turun atau apa. Semuanya pasti punya kesulitannya masing-masing. ceritain ke sih rahasia dibalik suksesnya dari Kalau dibilang sukses kayaknya masih jauh ya mbak, gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa udah sukses atau gimana. Di sini kan ini sebenarnya salah satu usaha kita juga gitu untuk menjadi lebih baik lah, paling nggak biar bisa jadi kayaknya bukan hanya sukses buat diri sendiri, tapi kan sukses untuk banyak orang dan kita juga jadi orang sih. Raffi, tadi menyinggung sirkuit internasional, bisa di-spill? Nanti lah, Itu udah pokoknya di-spill. ada. Tadi udah di-spill, tapi tempat dan lainnya tunggu nanti masih ada beberapa. Nanti lah pasti itu kita nanti ketemu lagi. untuk nextnya. Ini dengan perkembangan Rans yang cukup pesat ini sebenarnya ada target pribadi untuk kayak masuk top 100 Enggak sih, kalau target kita menguatkan kaki-kakinya supaya kita memperkenalkan bahwa Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi yang di YouTube yang itu memang salah satunya, tapi nanti main course kita itu Rans itu adalah sebuah korporasi, sebuah perusahaan yang memang memiliki banyak unit-unit bisnis. Yang ini kita perkenalkan sekarang F&B-nya dengan partner-partner terbaik, ini menunjukkan keseriusan kita. Selanjutnya nanti juga ada lifestyle-nya bersama Gunawarman Group, Marawa Beach dan lain-lain. Habis itu nextnya juga nanti akan ada house lagi, properti juga ada, FMCG juga nanti akan ada, sirkuit internasional juga nanti insya Allah akan ada. Jadi pelan-pelan kita matangkan dulu. Jadi inilah menuju kita IPO nanti, kita kembangkan kita supaya orang itu nggak ngeliatnya Rans itu Raffi Ahmad Nagita Slavina kenapa harus depend on us gitu, enggak, tapi kita buatin unit bisnis kita yang memang secara buku juga biar hijau semua. Terima kasih teman-teman sudah kita makan. Terima kasih. Kita makan yuk, jam makan siang.